Perkara yang paling penting hidup di dunia ini adalah perkara iman. Seseorang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak punya harta, tidak diberi pangkat jabatan oleh Allah, bahkan sebagian anggota tubuhnya pun tidak sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya telinga tidak bisa mendengar, atau punya mata tapi nggak bisa melihat, tapi dalam hatinya ada iman, berarti dia telah memiliki segala-galanya. Begitu juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberi harta dunia, diberi jabatan, diberi bentuk yang rupawan, tetapi kalau tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia tidak diberi apa-apa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena dia adalah salah satu calon dari bahan bakarnya api neraka. Suatu ketika yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermajlis dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seseorang lewat dekat majelis mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tadi orang yang lewat kalian kenal enggak? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami mengenalnya. Dia adalah seorang yang rupawan, dia juga seorang bangsawan, dan dia juga seorang hartawan. Seumpama dia mengusulkan sesuatu, pasti usulannya akan diterima. Dan seumpama dia melamar seorang wanita, baik gadis ataupun janda, pasti lamarannya langsung diterima. Jangan pakai mikir. Allah Subhanahu wa taala kemudian enggak lama selepas itu lewatlah orang yang kedua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada para sahabat, apakah tadi yang kenal dengan orang yang lewat barusan yang kedua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka menjawab, ya Rasulullah, kami mengenalnya. Dia adalah seorang budak yang tidak memiliki dirinya sendiri. Tambah lagi, dia buruk rupa. Udah status sosialnya rendah, seorang budak. Budak itu bentuknya aja manusia, tapi nilainya seperti hewan. Zaman dulu kalau kita ke pasar, di pasar itu ada orang jual kuda, ada orang jual manusia. Manusia dijual, itulah budak, nggak punya harga diri. Kalau orang membunuh manusia merdeka, maka balasannya dibunuh lagi. Tapi kalau orang membunuh budak, ini balasannya bukan dibunuh lagi, tapi cukup mengganti berapa harga budak yang dia bunuh. Ini saking rendahnya ini budak, bentuknya aja manusia tapi harganya seperti harganya hewan. Udah gitu dia buruk rupa lagi. Para sahabat menceritakan kepada Rasulullah, seumpama dia mengusulkan sesuatu, niscaya usulannya tidak ada yang mau dengar. Ya akan diterima, yang mau dengar aja nggak ada, dan pasti ditolak usulannya. Dan seumpama ia melamar seorang wanita, baik gadis ataupun janda tua sekalipun, niscaya lamarannya tidak akan diterima alias ditolak. Maka yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ketahuilah wahai sahabatku, orang yang kedua ini, orang yang kedua yang buruk rupa dan tidak memiliki harga diri di sisi masyarakat, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang yang pertama sepenuh dunia ini. Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena orang yang kedua ini walaupun dia buruk rupa, tidak punya harga diri, seorang budak, tapi dalam hatinya ada iman. Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah dia adalah calon raja di surga.
Sedangkan seseorang walaupun dia tampan rupawan, dia seorang bangsawan dan seorang hartawan, tetapi kalau tidak ada iman dalam dirinya, walaupun dia sepenuh dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harga mereka adalah bahan bakar neraka. Karena orang tanpa iman itu adalah bahan bakar neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya api neraka adalah manusia-manusia yang tidak beriman dan batu-batu. Maka Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa berharganya iman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai seseorang di hadapan Allah itu bukan dari banyaknya harta yang dia miliki, bukan dari bentuk fisiknya yang dia miliki, bukan dari jabatannya yang sedang ia jabat, tetapi nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang ada imannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupamu, warna kulitmu, tidak Allah lihat. Bentuk rupamu Allah enggak lihat. Allah enggak peduli kamu mancung atau kamu poknya. Allah enggak peduli rambutmu keriting atau lurus atau botak gundul. Allah enggak peduli. Allah enggak peduli dengan harta bendamu, orang kaya atau orang miskin. Allah enggak peduli dengan jabatanmu. Yang Allah pandang, yang pertama kali Allah pandang dari diri seseorang adalah iman dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diusahakan oleh para sahabat, yang dipikirkan oleh para sahabat, dan juga yang dipikirkan oleh para nabi, para rasul. Maka yang mulia bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau bertemu dengan para sahabat, yang ditanyakan bukan masalah ekonominya. Nabi kalau ketemu sahabat, yang ditanyakan oleh baginda Nabi adalah imannya. Suatu ketika yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang sahabat yang namanya Harithah bin Malik radhiyallahu anhu. Di pagi hari, maka yang mulia bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Harithah bin Malik, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini, wahai Harithah? Maka Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah." Di pagi hari ini aku dalam keadaan beriman, iman yang betul-betul beriman. Bukan iman kaleng-kaleng. Haqqa itu betulan beriman. Allah Subhanahu wa taala, maka yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Harithah bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda beliau, "Likulli qaulin haqiqah. Wa ma haqiqatu imanuka ya Harithah?" Setiap pengakuan harus ada buktinya. Kau mengaku pagi ini dalam keadaan beriman, betul-betul beriman, bukan iman kaleng-kaleng, memang iman betulan, hakikatnya iman. Apa bukti pengakuanmu itu, wahai Harithah? Kalau kita ditanya, Pak, apa buktinya kamu beriman? Kita mau jawab. Allah Subhanahu wa taala, maka Harithah bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, azabtu 'anid dunya." Di pagi hari ini aku udah gak tertarik lagi dengan dunia. Gak pengen sama sekali. Allah Subhanahu wa taala, kata ulama al-hadir, salah satu tanda iman telah masuk ke dalam hati seseorang, yaitu sudah tidak ada lagi cinta dengan dunia. Gak ada lagi dengan cinta dunia, udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi keinginan mau jadi raja di dunia, mau jadi orang kaya raya di dunia. Udah gak ada. Udah gak menarik sama sekali sama dunia. Dunia ini isinya apa? Dunia ini isinya cuma tanah, kayu, besi, dan ujung-ujungnya jadi sampah.
Ada ulama mengatakan wa ma fawqat turabu. Semua yang berada di atas tanah nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi tanah. Allah Subhanahu wa taala seseorang iman yang masuk dalam hati itu sudah tidak ada kecintaan lagi pada dunia. Kalau ada orang aku beriman tapi masih cinta dunia, cita-citanya masih cita-cita dunia, Allah Subhanahu wa taala pertanda imannya masih di pinggiran hatinya, belum lagi masuk ke dalam hatinya. Ka'anni anzuru ila ahli jannah wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi, kata Harits bin Malik radhiyallahu anhu. Seolah-olah ya Rasulullah di pagi hari ini aku dapat memandang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masih di dunia tapi pandangannya tembus ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau arasy-nya masih makhluknya Allah, masih boleh dibayangkan. Allah Subhanahu wa taala seperti apa agungnya arasy? Alim ulama ahli tauhid mereka mengatakan bumi yang kita tempati itu kalau dilihat dari langit pertama itu seperti satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Seperti satu cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Enggak kelihatan mungkin pada langit pertama yang mana bumi kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala langit pertama kalau dilihat dari langit kedua sama seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Kecil sekali langit kedua ini. Langit pertama kalau langit kedua. Begitu seterusnya Allah Subhanahu wa taala langit kedua kalau dilihat dari langit ketiga itu seperti satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala langit ketiga, di langit keempat, langit kelima, terus sampai langit ketujuh. Langit keenam kalau dilihat langit ketujuh seperti satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala kalau dilihat dari arsy Allah Subhanahu wa taala seperti satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir. Warshuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Ya, Tuhan yang katakan. Begitu agungnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka itu semua berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wa ka'anni anzuru ila ahli jannah. Dengan Harits bin Malik radhiyallahu anhu, pagi ini seolah-olah aku melihat penduduk-penduduk surga mereka berziarah satu sama lain, bermusafahah satu sama lain, duduk bersandar berhadap-hadapan satu sama lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar, dan di pagi hari ini seolah-olah diperlihatkan penduduk-penduduk neraka. Mereka sedang disiksa, berteriak kesakitan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala orangnya masih di dunia, tetapi hatinya sudah di akhirat. Itulah tanda iman telah masuk ke dalam hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala cita-citanya sudah cita-cita akhirat, pandangan sudah pandangan akhirat. Memandang dunia ini kecil, tidak ada harganya. Dan memang di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak ada harga. Lau kanat dunya tazidu indallah janaha ba'udah ma saqa kafir walau jumpat ma', dalam hadis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama dunia ini ada harganya di sisi Allah senilai sebelah sayap nyamuk, masa orang kafir walau juga kemana, niscaya orang kafir tidak akan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seteguk air. Allah Subhanahu wa taala nyatanya orang kafir dikasih fasilitas. Ini menunjukkan bahwa dunia itu memang ada harganya sama sekali di sisi Allah, lebih mahal harganya sayap nyamuk dibandingkan harganya dunia dan seisinya.
Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang cita-citanya akhirat. Iman telah masuk dalam lubuk dasar hatinya, dasar lubuk hatinya. Iman telah menancap dasar lubuk hatinya. Allah Subhanahu wa taala, dan orang kalau sudah cita-citanya cita-cita akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan-urusannya yang di dunia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala hammahu hamman wahidan hammal akhirah, jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ya'tihi minad dunya wa huwa raghibun 'anhu." Barang siapa yang cita-citanya hanya satu saja, cita-cita akhirat. Kalau mau enak-enak di akhirat, mau bahagia-bahagia di akhirat, mau jadi raja-raja di akhirat, mau senang punya istri banyak nanti di akhirat. Di dunia ini biar satu sajalah, mujahadah, gak apa-apa. Memang dunia tempatnya mujahadah. Kalau mau enak-enak nanti aja di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, kalau orang cita-citanya akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a Allahu amrah, maka urusan-urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan keluarganya diselesaikan oleh Allah, urusan ekonominya diselesaikan oleh Allah. Bahkan Allah beri dia rizki dari jalan, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Orang kalau cita-citanya dunia, Allah akan jadikan dia kaya tanpa harta. Kayanya dalam hati. Karena hakikat kekayaan itu kata Nabi, laisal ghina ghinal mal, lakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya adalah orang yang kaya harta, orang yang kaya hatinya. Orang kaya itu sama-sama orang yang kaya itu kata alim ulama adalah orang yang gak cinta dunia. Itulah orang yang kaya. Namanya ghani kalau bahasa Arab. Ghaniyun, orang kaya, maksudnya orang yang tidak perlu lagi dengan dunia. Itulah orang kaya. Walaupun hartanya banyak, tapi masih pengen lagi harta. Udah punya 1 gunung emas, pengen lagi 2 gunung emas. Udah punya 2 gunung emas, pengen 3 gunung emas. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menurut pandangan Rasulullah, pandangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masih orang miskin. Orang fakir karena keinginannya masih harta dunia. Wa yatihi minad dunya wa huwa raghibun 'anhu. Orang kalau cita-citanya akhirat bukan berarti terus dunia enggak datang kepada dia. Nabi sabdakan orang kalau cita-citanya akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia tidak suka, tidak perlu dengan dunia, dalam keadaan hina dunia datang kepada dia. Allah Subhanahu wa taala justru kebalikannya. Man ja'ala hammahu hammad dunya, farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Walam yatihi minad dunya illa ma qad kataballahu lah. Barang siapa yang cita-citanya cita-cita dunia, pengen jadi raja di dunia, pengen jadi orang kaya raya di dunia, gak peduli dengan akhiratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu amrah. Allah akan hancurkan, Allah akan jadikan berantakan semua urusan-urusannya. Urusan keluarganya berantakan, urusan pekerjaannya berantakan, hina di dunia. Farraqallahu amrah. Allah cerai beraikan, Allah hancurkan urusan-urusan. Gak ada yang beres. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Orang itu kata baginda Nabi kalau cita-citanya dunia, maka kefakiran Allah akan letakkan di depan kedua matanya. Selalu fakir, selalu kurang. Fakir itu artinya sangat butuh. Fakir sangat kurang, merasa kurang terus. Padahal rumahnya sudah rumah bertingkat, mobilnya berjejer di garasi, pangkatnya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak. Sudah lagi bintang 4, bukan bintang 4, sudah bintang 7. Allah Subhanahu wa taala merasa kurang,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa cukup. Hatta yamla fahu biturab, nanti dia merasa cukup kalau tanah sudah memenuhi rongga mulutnya. Artinya ketika dia sudah masuk kubur, ya, dagingnya sudah habis, rongga tubuh sudah penuh oleh tanah, baru dia merasa cukup dengan dunia. Oh, dia baru paham dengan dunia ini tidak ada harga. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kataballahu lahu. Walaupun dia usaha siang malam kata baginda untuk mendapatkan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan dari dunia ini kecuali apa yang Allah telah catatkan, Allah takdirkan untuknya. Kerja siang malam, usaha siang malam, Allah Subhanahu wa taala ternyata rezekinya tidak bertambah dari apa yang telah Allah tentukan untuknya. Allah Subhanahu wa taala yang ada sengsara dia dapatkan waktu habis pindah ke akhirat, ternyata Allah Subhanahu wa taala di akhirat dia belum punya apa-apa. Dia belum punya kapling di akhirat, belum punya rumah di akhirat, nggak ada kaplingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang datang ke akhirat harus bikin kapling dulu, harus kapling dulu. Orang datang ke akhirat Allah Subhanahu wa taala sebelum dia datang dia harus bikin rumah dulu. Dia bikin rumah dulu. Makanya ketika Uzairah rahmatullahi alaihi beliau katakan sekarang ini di surga sedang ada pembangunan besar-besaran. Sedang ada pembangunan besar-besaran. Istana-istana sedang dibangun sekarang. Kebun-kebun di surga sedang ditanami sekarang. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dari dunia ini. Bahan bakunya dari sholat 2 rakaat. Dalam satu hadis dikatakan barang siapa yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Hadis riwayat Habibah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang menjaga dalam satu hari satu malam qobliyah ba'diyah sebanyak 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ini paling berat di zuhur. 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 sesudah isya, tambah 2 sebelum subuh, 12 rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan banallahu lahu baitan fil jannah. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu istana di surga. Allah Subhanahu wa taala saat ini di surga sedang ada penanaman besar-besaran. Dari mana bibitnya? Bibitnya dikirim dari dunia. Dalam satu pembahasan dikatakan barang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan satu pohon di surga. Kalau dia baca 100 kali, 100 pohon di surga. Kalau dia baca 1000 kali, 1000 pohon di surga. Baru pohon di surga ini tidak sama dengan pohon-pohon di dunia. Kalau pohon di dunia di Allah Subhanahu wa taala satu pohon, satu jenis buah, dan itu pun tidak selalu mengeluarkan buah. Nanti ada musim-musimnya. Pohon rambutan dia hanya mengeluarkan buah setahun sekali, dan itu hanya bisa mengeluarkan buah rambutan. Tidak bisa mengeluarkan buah jeruk, tidak bisa mengeluarkan buah langsa, tidak bisa mengeluarkan buah durian. Allah Subhanahu wa taala kalau pohon di surga itu berbuah sepanjang masa. Dan setiap satu pohon Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 jenis buah. Jadi gak usah capek-capek. Mau pepaya di pohon situ ada, mau rambutan di pohon itu juga ada, mau langsa di pohon itu juga ada, mau buah pinang, oh banyak Pak. Makanya kalau mau puas makan pinang nanti di surga. Ya di dunia sibuk makan pinang, akhirnya 2,5 jamnya nggak dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala yang dikurangi lah, bukan yang dilarang, dikurangi. Jangan sampai
kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, mengurangi kenikmatan-kenikmatan kita nanti di surga. Ya, itu pemahaman sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memahami kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu kan mengurangi kenikmatan kita nanti di akhirat. Makanya di dunia kita dilarang minum batu. Dan dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang mati dan dia terus-terusan tidak mau meninggalkan dari dosa minum batu, minum alkohol, minum minuman keras, minum arak, mati dalam keadaan istiqomah minum batu, maka nanti di akhirat dia sudah tidak bisa lagi minum batu. Emang di akhirat ada balu? Bukan balu lagi Pak, di sana sungai. Di surga itu ada 4 jenis sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, anharum min asalin musaffa. Di surga itu ada sungai-sungai, bukan air yang mengalir, tapi madu yang murni, yang tidak pernah berubah rasanya. Di dunia ini madu mahal, 1 botol 1 liternya itu sekarang 200 ribuan kalau yang asli. Apalagi madu yang asli sekali tuh, madu yang kalau dibawa ke rumah piring pecah, gelas pecah, itu lebih mahal lagi. Kalau di surga Allah Subhanahu wa taala itu madu bukan lagi sebotol, 2 botol, 1 drum, 1 jerigen, bukan, tapi anharum min asalin musaffa, sungai-sungai madu yang murni, yang asli, keluar langsung dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada lagi anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai yang mengalir adalah sungai arak, sungai balu. Ya, mungkin di antara kita dulu ada yang minum balu, suka minum balu. Taubat memang, Pak. Karena Allah sudah siapkan di akhirat sungai balu. Khamrin ladzatin lisyaribin. Khamernya di akhirat nanti khamer yang lezat, yang diminum semakin menyegarkan, tambah kuat. Bukan diminum tambah pusing kayak balon di dunia. Kalau balon di dunia itu rasanya gak enak, pahit, baunya gak enak. Diminum pertama pusing, tambah banyak diminum tambah hilang akal. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir susu yang tidak basi. Kalau di dunia susu itu basi, disimpan basi. Kalau di akhirat itu sungai-sungai susu yang mengalir. Dan ajibnya itu sungai di surga beda dengan sungai di dunia. Di samping masjid ada kanal, sungai, ya kanal sungai juga. Kalau kita mau pergi ke sungai, kita keluar kamar, keluar masjid, jalan keluar, baru kita dapat sungai. Kalau di surga Allah Subhanahu wa taala itu sungai, kita nggak perlu keluar rumah, sungainya yang masuk ke dalam kamar kita. Saya pengen minum susu dari sungai, sungainya yang datang langsung di depan kita. Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia yang dipahami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat. Jadi akhirat itu apa aja kita mau ada. Bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala ada kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sebagaimana disabdakan oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sekarang kalau kita bayangin bidadari surga, kayak gini. Begitu sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata bayangan saya selama ini salah tentang bidadari di surga. Tidak seperti yang saya bayangkan. Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa bayangin. Orang dalam satu hadis dikatakan, "Khimar hurun 'ain khairun minad dunya wa ma fiha." Kerudung yang dipakai oleh seorang bidadari
itu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, Pak. Bagaimana dengan yang pakai kerudung? Baru bukan 1, 2, 3, 4. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak nih bapak-bapak yang pengen punya istri lebih dari 1, pengen ta'addud, tapi sedikit yang berani. Tenang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak apa-apa, di dunia tempat mujahadah. Tapi nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dia akan dapat istri tanpa batas. Karena tinggal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kenikmatan di surga. Maka jangan sampai kenikmatan kita di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi kenikmatan kita nanti di surga. Maka cita-cita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita akhirat saja. Walam yatihi minad dunya illa ma qad kataballahu lah. Orang kalau cita-citanya dunia, rezekinya pun enggak bertambah, segitu-gitu aja. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini saya cerita tentang dalam dunia, cacian terhadap dunia dan mengagungkan akhirat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sebab seseorang ini berat keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sebabnya adalah cinta dunia. Dan kata ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber segala keburukan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Otaknya keburukan, segala keburukan adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau gitu nggak boleh jadi orang kaya. Saya bukan berbicara jadi orang kaya atau tidak jadi orang kaya. Ini kecintaan dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur. Yang ditegur ini para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu ya para sahabat, karena khitabnya Al-Quran kepada para sahabat. Ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah idzaqaltum. Malakum, kenapa kalian? Idza qila lakum, apabila dibentangkan takazah kepada kalian, dikatakan kepada kalian, ditawarkan kepada kalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah kalian di jalan Allah. Istaqaltum ilal ard, istaqaltum, kalian merasa berat, ilal ard, istaqaltum ilal ard, istaqaltum fil ard, kalian merasa berat, betah tinggal di kampung halaman, gak mau ambil takazah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian rela, kalian ridho dengan kehidupan di dunia ini dibandingkan kehidupan nanti di akhirat? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dunia, kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, illa qalil, kenikmatan di dunia ini hanya sedikit saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara syarat iman ini masuk ke dalam hati seseorang adalah buang umur dunia jauh-jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyemburkan kalian diri sendiri, menyemburkan diri kalian sendiri ila tahlukah, kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat yang dalam pertempuran, maka dia maju ke depan,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia berperang melawan musuh sendirian. Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan, dia telah menjatuhkan diri dia sendiri ke dalam kebinasaan. Yang lain pada ngomong, jangan maju sendirian begitu. Kalau kamu maju sendirian begitu, itu namanya menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Maka ada seorang sahabat tua, sahabat yang lama, orang lama mendengar perbincangan mereka. Maka mereka semua ditegur. Kalau yang kalian maksud kebinasaan ini adalah ayat dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyembuhkan diri kalian dalam kehancuran. Yang dimaksud bukan itu, kata sahabat yang lama. Allah Subhanahu wa taala dia bercerita dulu ada seorang sahabat yang baru pulang dari satu pertempuran. Kalau nggak salah Abu Khaisama. Dia baru pulang dari satu pertempuran. Dia lihat rumahnya sudah kelihatan. Dia punya istri dua-duanya sudah keluar dari rumahnya. Dia bersihkan gubuk di depan rumahnya. Sudah dia gelar Allah, sudah disiapkan makanan. Allah sudah kelihatan istri menunggu di depan rumahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia bertanya kepada temannya, "Di mana sekarang Nabi?" "Oh, Nabi sudah berangkat ke Tabuk," katanya. Allah Subhanahu wa taala istri sudah dada dari jauh sudah kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia ingat Nabi dan sahabat sekarang sudah berangkat ke Tabuk. Mereka sedang bermujahadah kepanasan karena waktu musim panas. Maka Allah Subhanahu wa taala dia tarik gegapnya. Dia putar balik, dia tinggalkan istrinya yang sudah siap menyambutnya. Kemudian dia tancap kudanya menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk. Baru pulang juga mereka bisa. Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pacu kudanya menyusul rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Tabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari kejauhan pasukan yang bagian belakang yang berteriak, ada seseorang yang menyusul dari belakang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mudah-mudahan itu adalah Abu Khaisama. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu sampai ternyata betul itu adalah Abu Khaisama. Begitu datang Allah Subhanahu wa taala dia langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Nabi bersabda kepadanya, "Wahai Abu Khaisama, hampir-hampir saja kamu menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan." Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh sahabat-sahabat tua, yang dimaksud dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan adalah meninggalkan takaza dakwah, meninggalkan takaza perjuangan agama, pulang berenak-enakan dengan anak istri, memperbaiki ekonomi. Itulah orang yang menjatuhkan diri dalam jurang kebinasaan.